Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, wabarakatuh. Pak. Siang, Bapak. Oke, ini kita pertemuan ke pertama apa kedua ya, Mbak Reni? Rasanya baru baru sekarang ya, baru pertama ya. Siap Pantas kok kedua, saya. Pak. Mas Mas Jayus ini pertemuan pertama ya. Siap kedua. Yang pertama di era ABN. Aksi itu, Pak. Agenda agenda satu. Iya, Pak. Agenda satu. Tapi untuk coaching ini pertama kan ya? Pertama kali, Pak. Oh, cuman saya dengan Mas Jayus pernah ketemu di agenda satu gitu. Siap, betul, loh, Pak. Oh gitu. Eh, yang sebelumnya sempat ketemu selain Mas Jayus, wah saya mohon maaf lupa nih. Kayaknya sama Mas Cahyo juga sempat ketemu ya? Belum? Sebenarnya baru ini, Pak. Baru ini ya. Oke. Baik, ini adalah sebentar nih sebentar saya pastikan dulu. Ini adalah angkatan 10 ya. Angkatan 10 kelompok satu begitu ya. Gel- Gelombang berapa Mas Radit? Izin Pak, gelombang 3. Gelombang tiga. Nah, kalau sama Mas Radit pernah ketemu ya? Belum, baru pertama kali ini Pak. Waduh, ternyata memori saya sudah mulai-mulai rusak nih. Jadi gini, ini adalah gelombang 3 angkatan 10 kelompok satu. Agak susah juga menyebut namanya ya. Begini, supaya lebih enak untuk menyapa Mas Radit, kemudian ada siapa sih Mbak Reni, Mbak Rofilah, Mas Gempur, Mbak Jahra, Mas Cahyo, Mas Dimas, Mas Yogi. Kita kasih nama kelompok kita ya. Jadi enak nyapanya ya. Ya, kita kasih nama kelompok, misalkan kelompok macan, kelompok gajah, kelompok harimau, atau apapun lah ya. Yang penting saya menyapanya enak, nggak panjang banget. Gelombang 3 angkatan 10 kelompok satu. Ah. Mbak Rofilah punya ide nggak? Mbak Reni punya ide nggak? Atau Mbak Rofilah punya ide untuk memberikan nama kelompok kita ya? Boleh, apa saja yang ada di eh, seluruh penjuru dunia ini ya. Silakan. Yang penting yang positif. Mas Gempur punya ide untuk nama kelompok kita? Siap belum Bapak? Nah, Mas Cahyo punya ide buat memberikan nama kelompok kita, Mas Cahyo? Masih belum, Pak. Nah, siapa? Ayo, kita kasih nama kelompok kita supaya enak buat disapanya ya. Mbak Rahmadina barangkali punya ide untuk mengusung nama buat kelompok kita, Mas Dimas. Ayo dengan cepat ya. Mbak Reni atau Mbak Zahra, ada ide buat ngasih nama kelompok kita? Ayo silakan. Yang biasa digunakan di ini kantor Kementerian IMIPAS ya. Yang biasa digunakan di Kementerian IMIPAS ya, silakan boleh lah ya. Kira-kira apa Mbak Zahra? Yang sedang viral apa? Izin Garuda, Bapak. Garuda ya. Oke. Ada opsi untuk memberikan nama kelompok kita Garuda dari Mbak Zahra ya. Kalau Mas Yogi ada usulan memberikan nama lain silakan kita kasih dua opsi untuk kita pilih. Kalau Mas Yogi apa selain Garuda? Mungkin kelompok sinergi Bapak, karena kan sinergi antara pemasyarakatan dan imigrasi gitu Bapak. Oh, luar biasa ya. Nih, hati-hati nih. Kita sudah punya dua nama nih, dua calon nama kelompok. Satu sinergi, satu Garuda. Kita voting dengan cepat ya. Silahkan yang sepakat memberikan nama kelompok kita Garuda acungkan tangan. Saya pun akan acungkan tangan. Yang sepakat memberikan nama kelompok kita Garuda acungkan tangan.
Kak Zahra satu, yang lainnya sepakat memberikan nama Garuda. Oke, berarti nama Garuda ini kurang suaranya ya. Sekarang siapa yang sepakat? Oh dua ya dua ya, Kak Zahra dengan Kak Reni. Sekarang siapa yang sepakat memberikan nama kelompok kita nama Sinergi? Acungkan tangan. Wah, satu, wah luar biasa. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, tujuh. Baik, kalau begitu kita aplaus ya. Kita akan atau sudah memberikan nama kelompok kita kelompok Sinergi ya, yang diusulkan oleh Mas Yogi. Dan mohon maaf Kak Zahra, untuk Garudanya kita tunda dulu ya. Kita tunda dulu. Jadi saya enak menyapanya ya, bukan gelombang tiga, angkatan 10 kelompok satu. Jadi saya akan panggil teman-teman adalah sahabat sinergi ya. Oke, atau sahabat-sahabat muda sinergi. Baik, untuk ketua geng sinergi ini siapa nih? Ketua gengnya siapa? Sudah ada ketua kelompok belum? Mas Radit sudah ada ketua kelompoknya belum? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Cung yang sepakat ketua kelompoknya adalah perempuan. Ayo. Cung yang sepakat ketua gengnya adalah perempuan. Yang sepakat ketua geng perempuan satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Enam. Cung yang sepakat ketua gengnya laki-laki. Hanya satu. Wah, udah berarti ya. Kita akan memilih ketua geng sinergi kita adalah dari perempuan ya. Oke. Ada Kak Rofilah, ada Kak Reni, ada Kak Zahra ya. Silakan kita akan berikan suara. Siapa yang akan menjadi ketua geng di geng sinergi ini ya? Cung yang memilih atau mengangkat Kak Rofilah sebagai ketua geng sinergi. Ada berapa orang? Waduh, Kak Rofilah tidak ada suaranya nih ya. Oke. Cung yang mengangkat eh, Kak Reni sebagai ketua geng. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Wah, hari ini dapat 6 suara. Tujuh ya, wah 7 suara ya. Cung yang mengangkat Kak Rahmadina sebagai ketua geng. Tidak ada. Yang mengangkat Kak Zahra sebagai ketua geng. Oke, bungkus. Berarti ketua geng kita adalah Kak Reni Trijayanti ya. Oh, baik. Kita sudah punya nama kelompok, yakni kelompok sinergi, dan ketua gengnya adalah Kak Reni. Untuk itu, saya persilakan kepada Kak Reni untuk memulai acara kita yang luar biasa ini. Ini waktunya tidak panjang, hanya sampai waktu sholat duhur, tetapi banyak materi yang harus kita lalui ya di kegiatan coaching ini. Kak Reni silakan untuk melakukan laporan dulu ya. Laporannya seperti ini. Lapor, kelompok sinergi. Berjumlah berapa orang? Misalkan kelompok sinergi berjumlah 10 orang. Hadir lengkap. Siap mengikuti pembelajaran. Baru nanti saya respon. Laksanakan, laksanakan. Lalu Kak Reni nanti mimpin doa ya. Doa sesuai dengan keyakinannya masing-masing supaya kegiatan kita ini selalu mendapatkan keberkahan, selalu mendapatkan kebermanfaatan ya. Kak Reni ketua geng silahkan laksanakan. Dan tidak keras-kerasnya karena lagi ada tamu di depan, Bapak. Lagi ada tamu? Ya, lagi ada tamu kepala kantor dan PTK. Hmm. Kak Reni akan menugaskan siapa untuk laporan pada kesempatan pertemuan ini? Boleh ya, ketua boleh menugaskan ya. Mungkin Ketua Angkatan 10, Pak, Mas Yogi. Mas siapa? Mas Yogi. Mas Yogi. Nah, Mas Yogi mendapatkan disposisi dari Kak Reni. Silakan menunaikan tugas laporan ya. Ayo kita mulai. Mas Yogi ini kebetulan yang mengusung kelompok sinergi ya. Mas Mohon Yogi izin silakan. dapat diulang untuk instruksinya, Bapak. Nah, lapor kelompok sinergi jumlah 10 orang hadir lengkap siap mengikuti pembelajaran ya begitu ya. Lalu nanti di akhir tapi duduk siap gerak dulu ya. Duduk siap gerak. Saya ulangi dari awal. Duduk siap gerak seperti itu. Lalu lapor kelompok sinergi jumlah 10 orang hadir lengkap siap mengikuti pembelajaran.
Saya nanti akan respon laksanakan laksanakan. Baru Mas Yogi mimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Setelah selesai, lalu istirahat di tempat gerak. Ya, seperti itu. Silakan Mas Yogi. Baik, mohon izin Bapak, mohon izin rekan. Duduk siap. Gerak. Lapor kelompok sinergi. Jumlah 10. Keterangan lengkap. Siap mengikuti pembelajaran hari ini. Laksanakan. Laksanakan. Baik, sebelum mengikuti pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Oke, terima kasih. Oh, ternyata Kak Zahra itu dengan Kak Vida itu satu. Oh, gitu. Saya tadi kenapa ini kok wajahnya ada dua? Soalnya mirip gitu. Soalnya mirip, saya kira filter. Saya kira filter. Berarti kelompok kita ini ada Kak Rofila, Kak Reni, Kak Zahra, Kak Vida, Kak Yogi, Kak Radit, Kak Cahyo, Kak Dimas, Kak Jayus, Kak Rahma, Kak Gempur. Ada 11 orang ya tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang bener tuh 10 orang apa 11 orang, Mas? Mas Yogi. Siapa Pak? Sebentar Pak. Totalnya 11 orang Bapak izin. Oh, pantas 11 ya. Tadi berarti salah laporan ya. Eh, kelompok, oh enggak salah. Hadir lengkap ya. Jadi 11 orang ya, bukan 10 orang. Baik, teman-teman, sebelum sebelum memulai pembelajaran, izinkan saya untuk memandu ice breaking ya. Ice breaking ya. Kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dulu. Tapi sebelum nyanyi, supaya tidak ngantuk karena ini jam rawan ini ya, supaya tidak ngantuk, kita nyanyi dulu. Namun sebelum nyanyi, teman-teman silakan gunakan filternya ya, silakan gunakan filternya. Ini saya mau pakai filter nih ya, biar keren. Saya mau pakai filter nih. Jos. Nah, ya. Silakan teman-teman gunakan filternya ya. Sebelum kita nyanyi karena saya akan screenshot. Saya akan melakukan foto bersama ya. Kalau Kak Jahra sama Kak Fida punya kacamata hitam yang asli, pakai aja dua-duanya ya. Biar kayak penyanyi yang pernah viral, viral keong racun berdua nyanyi di situ ya. Wah, tuh Mas Yogi tuh siap menyelam di kedalaman lautan. Siapa lagi nih? Silakan filternya pakai Mas Gempur. Apakah ada filter? Nah, ada bajak laut Mas Radit. Wah, Zoro. Siapa lagi nih? Wah, itu kacamatanya kacamata langsung ya. Cengdem ya Mas Dimas ya. Luar biasa. Pak, jangan cengdem Pak. Ini kacamata mahal, bukan kacamata goceng adem. Ah, ini Kak Ropilah nih sudah kayak wisudawati ya. Silakan, silakan, silakan. Pergunakan filternya ya. Yang bisa menggunakan filter. Begini, saya akan mengajak teman-teman menyanyikan. Waduh, Mas Yogi itu udah kayak alien aja tuh ya. Saya akan mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Indonesia Jaya ya, bukan Indonesia Raya, Indonesia Jaya. Mbak Reni, apakah punya filter untuk dipasang? Ayo, pasang Mbak Reni. Ah, ini Mbak Ropilah malah ganti filter tidur nih, gawat nih. Ah, harus dipegang tuh Mbak Ropilah ya. Ah, Mas Cahyo tuh, mantap tuh. Udah kayak di kutub aja. Saya akan tayangkan lagunya ya. Siap, sebentar, 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 sebentar. Indonesia Jaya. Sebentar, sebentar, sebentar. Teman-teman, teman-teman izin, saya mau screenshot dulu ya. Siap. Tolong semuanya menghadap kamera, Kak Zahra dan Kak Fida. Saya mau screenshot dulu pertemuan yang luar biasa ini. Silahkan gayanya gaya yang paling ekspresif ya. Silakan. Gaya paling ekspresif ya, silakan. Saya akan ambil foto bersama. Siap. Satu, dua, tiga. Weh, Kak Fida itu udah kayak abis kepedesan makan sambal deh.
Siap ya. Terima kasih. Ini saya langsung abadikan di WA saya nih ya, izin. Eh, saya abadikan di WA saya kebersamaan dengan teman-teman. Sebentar, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Saya akan putar. Ini lagu Indonesia Jaya. Peraturan kedua adalah teman-teman buka mikrofon ya, buka mikrofon. Silakan teman-teman nyanyi sekencang-kencangnya lagu ini. Kalaupun tidak hafal, tenang saja, karena ada liriknya ya. Dan siapapun nanti yang menyanyikan dengan penuh semangat akan dapat hadiah dari saya ya. Nah, siap. Saya share sound dulu. Satu, dua, tiga, check it out. Meraih cita dan harapan untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, mungkin yang bisa saya kasih manfaat masih belum besar, jadi lebih ke bisa berdiri sendiri sebagai seorang. Oke, semuanya. Jadi kedepannya insya Allah bermanfaat. Tiburin Jangan tanganlah suatu penghalang. Oke. Hadapilah segala tantangan mohon yang ku kuasa ciptakanlah kerukunan bangsa, sebarkanlah dalam Oke. perjuangan pengorbanan mulia adanya berpegang tangan satu dalam cita dari jaya. Keren. Kantor imigrasi kelas Sekali lagi, lanjutkan. Dua. ujian Mohon petunjuk kuasa dan bangsa koperkanlah warganlah dalam keadaan semangat jiwa Pancasila. Mungkinkah tanpa berjuang Tanpa pengorbanan mulia adanya hidup tiada mungkin perjuangan mulia adanya dengan siapa dalam satu kita dalam satu tim Indonesia Jaya. luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ini saya punya mesin penghitung ya. Saya punya mesin penghitung yang akan memberikan apresiasi kepada penyanyi terkeren kita di siang hari ini. Siapakah penyanyi-penyanyi terbaik yang barusan penuh semangat menyanyikan, penuh keceriaan dan menghayati begitu ya. Dan tampilannya itu luar biasa. Kita lihat. Oke, muncul nih ya.
Penyanyi terbaik pertama dengan penuh semangat dan tampilan luar biasa jatuh kepada NDH 05 Cahyo Setia Utomo. Wah. Nanti Mas Cahyo japri ke saya ya, nanti akan dapat hadiah buku. Oke, kita cek lagi mesin penghitung. Siapakah penyanyi terbaik kedua yang luar biasa menyanyi penuh penghayatan dan koreografi yang luar biasa? Mbak Reni Trijayanti. Oh, ya. Kita sudah mendapatkan penyanyi pria dan penyanyi wanita terbaik ya, teman-teman. Baik, itu ice breaking dari saya untuk menyemangati mengawali pertemuan kita hari ini. Izin teman-teman ya. Baik, kita mulai saja. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat siang ya, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa dipertemukan meski secara online, secara daring, tapi mudah-mudahan pertemuan awal kita pada kesempatan hari ini mendapatkan keberkahan ya, penuh makna dan sesuai dengan tujuan kita semuanya. Kita berhasil melewati kegiatan Latsar CPNS ini khususnya pada penyusunan aktualisasi. Jadi saya berharap betul, saya berdoa mudah-mudahan kehadiran saya di antara teman-teman ini membawa kebermanfaatan yang besar. Teman-teman mampu melakukan atau menyusun aktualisasi dengan sangat baik ya. Jadi di awal pertemuan ini saya ingin memberikan insight-insight ya. Kenapa aktualisasi itu harus dilakukan ya? Kenapa teman-teman Latsar CPNS harus membuat sebuah terobosan, harus membuat gagasan kreatif ya? Jadi ini teman-teman adalah sebuah kebanggaan ya, sebuah kebanggaan. Saya kira apresiasi yang tinggi Kak Zahra, Kak Fida ya. Dulu Kak Zahra dengan Kak Fida, zaman saya mengikuti Latsar CPNS. Saya tidak membuat sebuah inovasi begitu ya. Saya hanya menyelesaikan ujian tertulis begitu. Setelah itu sudah selesai, luluslah gitu. Kemudian semakin kesini peserta Latsar CPNS itu di akhir pembelajaran membuat karya tulis ya. Setelah karya tulisnya selesai, disimpan di perpustakaan selesai. Begitu ya. Tapi teman-teman ini luar biasa ya, dengan pola atau pendekatan pelatihan dasar CPNS yang baru. Ini teman-teman diminta untuk menyusun aktualisasi ya, diminta untuk membuat sebuah gagasan kreatif dari permasalahan atau berangkat dari permasalahan yang ada ya. Sebagai contoh nih, ini saya akan memberikan gambaran. Sebagai contoh, di kantor kami di Lembaga Administrasi Negara ada saudara kami, saya hafal betul karena sama-sama dari kota Cimahi. Saat beliau masuk menjadi CPNS, aktualisasi yang dibuat ini Mas Radit sederhana Mas. Jadi ia melihat di kantor kami ini ada masalah. Salah satunya adalah masalah adanya pemborosan. Nah, jadi ini buat inspirasi teman-teman ya. Adanya pemborosan yang terjadi di lingkungan kerja kita. Dia perhatikan kok ruang-ruang kerja itu setelah tidak digunakan kok lampunya masih nyala, begitu ya. Bahkan komputer-komputer ada yang masih nyala ya. Sampai dengan charger handphone ya, Mas Gempur ya. Kadang kita suka lupa ya, charger handphone masih nempel saja dicolokan, kita tinggal. Ternyata charger handphone itu disebut sebagai vampir listrik ya. Dia meskipun diam dia nyedot listrik. Ada listrik yang terbuang karena charger handphone kita yang masih nyolok ya. Bahkan di beberapa kasus charger handphone yang masih nyolok itu bisa sangat berbahaya ya. Bisa terjadi konsleting dan sebagainya yang mengakibatkan hal-hal yang tidak kita harapkan seperti kebakaran. Nah kemudian ya perhatikan sampai kepada toilet ya.
betapa ada toilet-toilet yang kerannya masih jalan pada saat sudah tidak digunakan. Keran air masih ngocor saja ya. Kemudian Mbak Reni, ada toilet-toilet atau urinoir ya, urinoir tempat buang air eh, yang sudah rusak barangkali ya. Jadi airnya ngalir saja, dibiarkan saja. Nah, kebayang di tempat teman-teman ya di Kementerian IMIPAS atau di lapas-lapas yang eh, apa namanya, yang di dalamnya ada bukan hanya pegawai, tapi ada warga binaan. Nah, ini tentunya harus menjadi perhatian juga. Nah, rekan saya ini yang menyusun aktualisasi, gagasan briliannya, gagasan kreatifnya adalah membuat sebuah gerakan hemat energi, Mas Radit ya, gerakan hemat energi. Jadi eh, dia buat poster, dia buat stiker-stiker ya. Nah, ini kalau kalau boleh saya tunjukkan ya. Kalau boleh saya tunjukkan, kebetulan ada di ruangan saya nih ya. Ada di ruangan saya. Kebetulan ada di ruangan saya. Nah, nih, saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Ini untuk memancing apa namanya? Memantik teman-teman. Nih, lihat. Ini kan cetrekan lampu ya, cetrekan lampu di dinding ruang tempat saya melakukan Zoom. Ada stiker bertuliskan nyalakan lampu pada saat digunakan, pada saat dibutuhkan apalah ya. Pokoknya intinya eh, reminder. Nah, oke. Jadi dia membuat publikasi-publikasi untuk mengajak gerakan berhemat ya, gerakan berhemat. Alhasil apa Mas Gempur? Pembayaran rekening listrik kita di bulan berikutnya berhemat sampai dengan 9 juta Mas Gempur. Luar biasa kan? Jadi dari sebuah gagasan kreatif yang sederhana ya, dari sebuah aksi bela negara yang dilakukan untuk mengajak berhemat, itu bisa menurunkan beban atau bayaran tagihan listrik sampai 9 juta per bulan Mas Radit. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Itu sebulan. Bayangkan kali setahun ya. Kalau 10 bulan aja udah 90 juta. Kalau setahun berarti sekitar 108 ya. 108. Jadi peserta Latsar tadi membuat gagasan kreatif, melakukan atau mengajak aksi berhemat. Kebermanfaatannya adalah ia sudah berhasil membuat kantor kami berhemat sampai 108 juta per tahun. Nah, dari aksi sederhana ya, dan ini mudah-mudahan menginspirasi teman-teman ya, menginspirasi teman-teman. Kemudian ada lagi nih, ada lagi. Di kantor kami ya, di kantor kami peserta latsarnya adalah seorang dokter, memang seorang dokter. Dia tidak membuat aktualisasi yang susah-susah ya, tidak membuat aktualisasi yang berat-berat. Dia menyusun aktualisasi yang sederhana. Judulnya singkat, warming up. Nah, warming up. Pemanasan. Teman-teman sering melakukan pemanasan kan ya? Kalau olahraga pemanasan dulu. Nah, permasalahan yang dia dapati selama dia melakukan observasi adalah setiap pegawai itu banyak yang karena karakteristik pekerjaannya duduk melulu ya. Nah, kayak kita nih Mas Dimas. Kita duduk aja di hadapan layar. Itu kan manakala dilakukan penelitian secara medis, secara kesehatan, ternyata ini adalah perilaku berbahaya ya. Kita duduk terus-terusan di depan layar, ini adalah perilaku yang membahayakan ya. Memang tidak langsung ya. Tapi kalau secara langsungnya ada juga kan ya. Kalau kita lama-lama duduk kan pegel ya, panas pinggang dan sebagainya. Nah, dalam jangka waktu yang panjang, ternyata dampaknya luar biasa Kak Vida ya. Bisa berbahaya buat jantung. Wah, jadi kalau kita duduk lama-lama di depan layar komputer, sampai lupa berdiri, lupa bergerak, lupa istirahat, bahkan lupa minum, itu mengancam terhadap kinerja ginjal. Woi, kan hal sederhana.
akhirnya gagasan kreatif yang dilakukan apa? Dia menggagas eh, melakukan warming up setiap jam 10 siang dan jam 3 sore itu kami diingatkan oleh speaker di ruangan di gedung-gedung untuk melakukan warming up. Nah, makanya di speaker tadi di sumber bunyi tadi disetel lagu senamnya. Nah, jadi di kami itu di setiap pukul 10 pagi ada himbauan untuk warming up. Bapak Ibu seluruh pegawai lembaga administrasi negara, kini waktunya kita untuk melakukan peregangan, pemanasan di sela-sela kegiatan kita. Duduk di depan komputer. Silakan Bapak Ibu berdiri. Kami akan memutarkan musik untuk mengiringi warming up kita. Lalu kita berdiri tuh, Mas Radit berdiri. Terus sambil ya apa? Mendengarkan musik, kita bergerak-gerak di tempat begitu ya. Nah, ada kurang lebih 3 atau 4 menit. Kemudian selesailah. Terus saya sendiri merasakan memang ada perbedaan ya, ada perbedaan ke badan itu enak, nggak pegel ya, dan lebih fresh. Nah nanti jam 3 sore itu seperti itu lagi. Jam 3 sore ada pengingat lagi. Bapak dan Ibu, sudah pukul 15.00 kita akan kembali melakukan peregangan, pemanasan supaya kita tidak pegal dan sebagainya. Mari kita berdiri dan ikuti musik untuk melakukan warming up. Wah, melakukan warming. Begitu ya. Nah, itu adalah inspirasi ya, inspirasi kepada teman-teman yang barangkali masih kebingungan. Apa sih yang harus saya buat, Pak? Apa yang harus saya susun, Pak, terkait dengan aktualisasi ini? Namun kepada teman-teman yang sudah mendapatkan gambaran, sudah mendapatkan arahan dari pimpinan terkait dengan aktualisasi, terima kasih ya. Jadi tinggal melanjutkan saja ya. Baik teman-teman, sebelumnya saya izin menayangkan sebuah video ya. Saya izin menayangkan sebuah video. Silakan teman-teman perhatikan. Seorang profesor sedang berdiri di depan kelas. Kelas dimulai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengambil sebuah toples dan meletakkannya di atas meja. Ia mengisinya dengan bola-bola golf sampai penuh. Kemudian dia bertanya kepada para mahasiswanya, "Apakah toples ini sudah penuh?" Mereka menyetujui. Dia kemudian mengambil kerikil dan mulai menuangkannya ke dalam toples. Kemudian dia bertanya kepada para mahasiswanya, "Apakah toples ini sudah penuh?" Mereka semua setuju bahwa toples itu sudah penuh. Selanjutnya sang profesor mengambil pasir dan menebarkannya ke dalam toples. Tentu saja pasir itu menutup semua celah di dalamnya. Profesor sekali lagi bertanya, "Apakah toplesnya sudah terisi penuh?" Para mahasiswa dengan ragu-ragu menjawab, "Mungkin belum penuh, Profesor." Kemudian profesor itu mengeluarkan 2 botol minuman ringan dan menuangkan isinya ke dalam toples. Secara efektif minuman mengisi ruang kosong di antara pasir. Para mahasiswa pun tertawa. Sang profesor mulai menjelaskan, "Toples itu menggambarkan kehidupan kalian. Bola-bola golf adalah hal-hal penting di dalamnya, yaitu Tuhan, keluarga, anak-anak, kesehatan, teman dan para sahabat. Jika segala sesuatu hilang dan hanya tinggal mereka, maka hidupmu masih tetap penuh. Batu-batu kerikil adalah segala hal lain, seperti pekerjaanmu, rumah, dan mobil. Pasir adalah hal-hal remeh di dalam hidup kalian. Hal-hal sepele yang ikut mewarnai hidup kalian.
Jika kalian memasukkan pasir terlebih dahulu ke dalam toples, maka kalian tidak akan berhasil memasukkan semuanya. Hal-hal yang sama akan terjadi dalam hidup. Jika kalian menghabiskan energi untuk hal-hal yang sepele, kalian tidak akan mempunyai ruang untuk hal-hal penting yang kalian buat. Jadi, mulailah beri perhatian pada hal-hal kritis dan urgen untuk kebahagiaanmu. Bermainlah dengan anak-anakmu, luangkan waktu untuk check up kesehatanmu. Ajak pasanganmu untuk keluar makan malam. Akan selalu terdapat waktu untuk membersihkan rumah dan memperbaiki perabotan. Berikan perhatian terlebih dahulu pada bola-bola golf. Hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Atur prioritasmu. Setelah selesai, maka uruslah yang terakhir. Urus pasirnya. Salah seorang mahasiswa mengangkat tangan dan bertanya, "Lalu minuman mewakili apa, Profesor?" Sang profesor tersenyum dan menjawab, "Saya senang kamu bertanya. Itu untuk menunjukkan kepada kalian, sekalipun hidupmu tampak sudah begitu penuh, akan selalu tersedia tempat untuk secangkir kopi bersama sahabat." Memiliki prioritas adalah penting. Begitu juga dengan menempatkan mereka dalam urutan yang benar. Michael Hyatt. Oke ya, saya ingin mendapatkan insight dari Kak Reni. Kak Reni setelah menonton video barusan, apa yang ingin Kak Reni sampaikan? Silakan. Suaranya belum muncul, Kak. Halo, halo. Udah, Pak? Nah, halo juga. Ini, Pak, dari video tadi, awalnya tidak terpikir, Pak, kalau itu menjelaskan tentang prioritas. Namun setelah dijelaskan, ternyata memang itu sih, Pak, masuk akal kalau prioritas. Kalau tadi yang dimasukkan duluan pasir, semuanya nggak akan cukup sih, Pak. Kan pasir menggambarkan kesenangan sepele ya, Pak. Jadi memang itu hal-hal prioritas yang harus kita prioritaskan. Oke, terima kasih Kak Reni, keren ya. Jadi ada hal-hal prioritas yang memang harus kita selesaikan lebih dulu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan tadi apa yang saya sampaikan, misal tadi gerakan berhemat, pada saat kita menyelesaikan permasalahan penting yang terjadi di kantor kita berhemat energi listrik, air, dan sebagainya. Kemudian muncul satu apa namanya? Satu kebermanfaatan di bulan berikutnya adalah 9 juta pembayaran listrik jadi menurun. Nah, dengan berhemat 9 juta, 9 juta itu kita bisa gunakan untuk hal-hal yang penting lain untuk kebutuhan kantor kita, kurang lebih begitu ya. Dengan 9 juta kita bisa membeli komputer untuk menambah katakanlah perlengkapan kerja kita. Dengan 9 juta kita bisa ya makan bersama misalkan ya. Makan bersama dengan 9 juta kita bisa membuat sebuah kegiatan yang banyak kebermanfaat dan sebagainya. Jadi manakala kita menyelesaikan satu apa namanya? Satu urusan penting, satu permasalahan penting, sangat mungkin berdampak kepada eh, kebermanfaatan yang lain ya. Oke, ini saya akan tampilkan video lagi nih, tampilkan video lagi. Video yang mudah-mudahan menggugah teman-teman untuk melakukan perubahan ya, untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan bijak ya. Baik, kali ini videonya adalah, nah ini terakhir nih, sorry terakhir. Video kedua ini tidak lama. Video kedua ini tidak lama, bahkan tidak sampai semenit ya. Jadi tolong teman-teman perhatikan betul-betul video yang akan saya tayangkan. Ya.
Oke, kira-kira nih, menurut eh, Mas Cahyo deh, menurut Mas Cahyo, apa yang bisa Mas Cahyo sampaikan atau berikan ulasan terhadap video barusan Mas Cahyo? Ya, yang saya tangkap dari video itu batu itu seperti masalah, Pak. Jadi Betul. eh, masalah kecil sepele, namun banyak orang yang tidak memperhatikan masalah tersebut atau tidak peduli lah. Eh, Cuma masalah itu kedepannya bisa berakibat apa membahayakan orang lain yang tidak mereka tahu. Cuma butuh keberanian sih untuk menyelesaikan masalah itu agar kedepannya bisa bermanfaat seperti batu itu tidak apa membuat orang lain celaka seperti itu. Oke, terima kasih Mas Cahyo ya. Jadi gambaran batu adalah masalah kecil ya yang eh, kadang-kadang ada di sekitar kita ya, ada di sekitar kita. Namun eh, masalah yang kita anggap kecil itu bisa menjadi masalah besar di kemudian hari ketika semuanya abai gitu Mas Cahyo ya. Ketika semua abai, ketika semua tidak memperhatikan bahkan tidak menanggulangi begitu ya. Oke, terima kasih Mas Cahyo untuk insight-nya ya. Sekarang saya ingin kepada Kakak Jahra. Nah, Kakak Jahra ya. Kakak Jahra bagaimana menyikapi video yang barusan kita saksikan? Izin Bapak, kalau menurut saya, walaupun hal sekecil itu, kita harus eh, peka. Ininya, kalau kita tidak pekain hal tersebut bisa mencelakai orang lain, Bapak. Oke, sepakat. Satu lagi ya, satu lagi. Kalau Mas Yogi, Mas Yogi mencermati video tadi seperti apa Mas Yogi? Hal sepele namun berdampak, baik sepele bagi orang lain ataupun sepele secara apa ya Pak? Eh, Ganjaran itu Pak. Sepele bagi orang lain itu memang batu di sana itu terlihat sangat sepele, namun bila mana itu diabaikan itu dapat mencelakai beberapa orang ke depannya. Begitu juga secara pahala juga, meskipun secara kecil, namun pahala yang didapat oleh orang yang dapat menyingkirkan batu tersebut itu sangat besar Bapak. Karena dapat menyelamatkan banyak insan ke depannya. Oke, wah keren ya. Kata Mas Yogi ini barusan di penghujung ini nonjok banget. Jadi kita tidak pernah tahu loh teman-teman ya. Pahala mana yang akan ber- berbuah kepada kita. Bisa jadi dari hal-hal sepele adalah amalan yang bisa menyelamatkan kita gitu Mas Yogi ya. Itu. Terima kasih ini sudah mengingatkan kita semua Mas Yogi ya. Nah, eh, anggaplah batu tadi sebagai ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan. Anggap sebagai sebuah permasalahan, anggap sebagai isu ya, isu gitu. Nah, kita lihat tadi orang pertama sudah tersandung padahal ya, orang pertama itu sudah tersandung. Tapi kemudian dia melanjutkan perjalanan. Apa namanya? Mungkin terburu-buru ya, mungkin ada yang mau dikejar lah. Jadi dia abai dengan batu tadi, padahal sudah tersandung. Yang berikutnya diloncati saja sih batunya, diloncati karena memang kelihatan ya. Kalau yang pertama tadi mungkin tidak melihat, jadi kakinya tersandung. Kalau yang kedua itu melihat, jadi diloncati saja. Bahkan yang berikutnya yang pakai sepeda mah udah, di belok aja dilewatin ya, dilaluin begitu ya. Nah, yang menarik berikutnya adalah ada anak kecil ya. Ada anak kecil yang mencoba untuk ngambil. Tapi pendampingnya itu saya tidak tahu apakah orang tuanya atau kakaknya atau siapanya gitu ya. eh, apa namanya mengingatkan untuk mengabaikan. Jadi si anak kecil tadi tidak jadi untuk ngambil batu. Saya pun masih berpikir positif. Mungkin orang tuanya atau kakaknya tadi jangan ambil batu nanti tanganmu kotor atau apa ya. Ya sudahlah. Dan yang terakhir yang menarik adalah Mas Radit ada yang dianalogkan sebagai tunanetra ya. Jadi pertanyaannya kenapa malah tunanetra Mas Radit yang peduli terhadap batu tadi?
Menurut Mas Radit seperti apa? Mungkin karena tunanetra itu nggak tahu apa yang ada di bawah itu, Pak. Jadi langsung diambil aja sama dia. Karena kan kalau tadi anak-anak itu kan mau ngambil, mungkin karena batu itu kotor, jadi dihalangi tuh sama yang mendampingi. Oke, kata Mas Radit, kalau tunanetra karena nggak melihat, nggak tahu itu apa, tapi karena menghalangin gitu ya, udah diambil saja. Nah, baik. Jadi kadang-kadang teman-teman yang bersuara, yang berteriak ya, yang menyampaikan keprihatinan itu orang-orang yang mengalami kejoliman begitu ya, orang-orang yang merasakan permasalahan gitu. Seperti tunanetra tadi. Kalau yang lain-lain yang sebelum-sebelumnya karena merasa sehat, karena masih bisa melihat, ada batu yang menghalangi, ya sudahlah itu mah permasalahan kecil kata Mas Cahyo ya. Tapi buat para tunanetra bisa jadi itu adalah masalah besar ya. Kalau tersandung, kemudian terjatuh, tersungkur, iya kalau tidak kena kepala dan sebagainya, eh, para tunanetra lebih baik mengamankan ya, mengamankan batu tadi entah itu dibuang, entah itu dibawa dan sebagainya. Yang pasti saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat itu, oke, dari aspek penglihatan dia ada kelemahan, tidak bisa melihat. Tetapi instingnya menjadi lebih tajam ya. Instingnya menjadi lebih tajam. Apapun yang ada di hadapan dia yang menurutnya adalah bisa merintangi bahkan membahayakan, dia akan selesaikan ya. Apakah itu dia berbelok atau karena itu batu kecil bisa dia singkirkan. Khawatir saudara-saudara lain yang bernasib seperti yang bersangkutan tunanetra akan mengalami hal yang sama ya. Jadi kadang-kadang kepekaan itu muncul kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan ya. Nah, kita tentunya sebagai insan yang diberikan kesempurnaan, anugerah kesempurnaan terhadap panca indera kita, kita harus lebih peka sebetulnya ya. Bahkan kita harus memprioritaskan saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus untuk bisa melakukan aktivitas sebagaimana kita bebas melakukan aktivitas. Nah, ini juga Mbak Jahra dan Mbak Pida ini juga adalah insight ya. Kalau di ruang-ruang layanan Mbak Zahra dan Mbak Pida belum memperhatikan aspek-aspek prioritas kepada penyandang disabilitas, ini bisa jadi inspirasi ya. Bisa jadi inspirasi, oh Pak, kalau begitu saya akan membuat aktualisasi untuk memprioritaskan saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Karena begini Pak, kalau ada pengunjung ke kantor kami, yang tunanetra, kami belum membuat jalur landai. Jadi kalau mereka mereka pakai tongkat itu mereka kesulitan. Kalau ada penyandang disabilitas, saudara-saudara kita yang tidak bisa jalan kaki, tidak ada jalur landai buat kursi roda. Nah, nanti gagasan-gagasan briliannya adalah teman-teman bagaimana mengusulkan syukur-syukur bisa membuat ya fasilitas-fasilitas untuk mereka-mereka yang memiliki kebutuhan khusus, begitu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan tadi kata Mas Cahyo, setiap permasalahan yang ada di kantor yang kadang mungkin dianggap kecil bisa jadi masalah besar ketika kita semuanya abai ya. Nah, ini baik. Teman-teman, itu baru sekedar pemanasan ya. Baru sekedar pemanasan untuk mencoba membuka wawasan teman-teman terkait dengan materi aktualisasi yang akan kita ikuti bersama. Ini waktunya tinggal setengah jam lagi saja sampai waktu sholat duhur, tapi izinkan saya untuk share screen ya, untuk share screen. Nah, baik, sudah muncul kan ya? Baik teman-teman, ya kita ada di sesi coaching agenda ya. Jadi bersama Latsar gelombang 3. Kumaha? Mohon maaf teman-teman eh, ada tamu ya. Nah, teman-teman, ini adalah saya. Tentu tampilannya menjadi lebih ganteng karena pakai AI begitu. Saya Budi Permana, Mas Radit. Kalau sekarang ada istilah viral, Mas Radit ya.
Saya tuh udah viral Mas Radit dari tahun 80 Mas Radit ya. Jadi dulu tahun 80-an di buku Bahasa Indonesia Sekolah Dasar itu nama saya sering disebut-sebut Mas. Ini Budi gitu ya. Ini Bapak Budi. Nah, inilah orangnya ya. Nah, jadi saya sudah viral jauh sebelum teman-teman lahir ya. Saya bertugas di Lembaga Administrasi Negara, tepatnya di Pusjar SK TAN. Nah, Mas Radit nih harus hafal nih ya, wajib hafal. Kalau Mas Radit tidak hafal nama kantor saya sakit hati bener nih. Mas Radit, apa sih kepanjangan Pusjar SK TAN tempat sekarang Mas Radit mengikuti Latsar CPNS? Ayo, apa kepanjangan Pusjar SK TAN? Kantor saya tempat Mas Radit sekarang mengikuti Latsar CPNS. Ayo jawab dulu. Kalau nggak tahu saya Pus sakit hati pokoknya nih. siap siap Pak. Kepanjangannya Apa? itu Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara. Kurang, N-nya satu lagi terakhir. Sipil Negara Nasional ya. Oh, Wah, ini eh, kalau dipanjangkan lebih panjang lagi. Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Wah, sudahlah. Pokoknya nama kantor paling panjang di dunia ya. Jangankan Mas Radit, kami pun kadang-kadang lupa nama kantor kami ya. Nah, jadi terima kasih nih Mas Radit sudah menyenangkan saya ya dengan menghafal atau tahu nama kantor. Jadi Mas Radit ini sudah tercatat Mas Radit ya. Mas Radit bersama Mas Cahyo, Mas Dimas, Mas Gempur, Mas Jayus, Mas siapa lagi? Yogi, ada Kak Jahra, ada Kak Ropila, ada Kak Vida dan semua ya adalah keluarga besar lembaga administrasi negara ya. Tepuk tangan dulu dong. Jadi semuanya sudah tercatat sebagai keluarga besar lembaga administrasi negara. Jadi semua ini adalah saudara-saudara saya ya. Baik, kita lanjutkan. Saya bertugas sebagai humas dan protokol ya, Mas Radit ya di kantor. Saya sudah bekerja sejak tahun 2004, jadi sudah lama banget. Sudah hampir 22 tahun ya saya di LAN. Saya tinggal di Cimahi. Nah, dan saya senang bertemu dengan teman-teman. Ini dari Jawa Timur kan Mas Radit ya? Dari Jawa Timur. Karena istri saya pun dari Jawa Timur Mas Radit ya. Istri saya berasal dari eh, kelahiran atau asalnya dari Malang. Batu, Batu. Ada Batu di sana kan ya? Kabupaten Batu apa Kota Batu? Kalau Batu itu kota apa Batu. kabupaten Mas Radit? saya kurang tahu juga ya Pak ya. Ya, dari mana? Yang pasti istri saya asal dari Jawa Timur. Jadi kalau saya bertemu dengan teman-teman ini, saya bertemu dengan saudara-saudara saya ya di kegiatan Latsar CPNS ini. Baik, itu perkenalan dari saya, perkenalan singkat. Saya tinggal di Cimahi dan ini nih ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Ini saya ada nomor handphone nih eh untuk ketua geng Sinergi, mohon dicatat ya. Jadi nanti kalau kalau ada yang mau dikomunikasikan terkait dengan coaching, silakan nanti japri ya. Silakan nanti sampaikan. Insya Allah nanti saya akan eh, merespon dan saya bersedia kapanpun selagi teman-teman apa namanya memerlukan, insya Allah ya, saya akan meluangkan selalu buat keberhasilan teman-teman. Oke. Nah, itu dari saya. Sekarang saya juga ingin berkenalan dengan teman-teman ya, berkenalan dengan teman-teman. Silakan teman-teman, walaupun sudah ada, sudah muncul nih, sudah saya sebut-sebut juga nama, asal, di unit mana, dan kata-kata hari ini apa ya. Kata-kata hari ini atau hal yang luar biasa yang terjadi di hari ini apa di hari sebelumnya, atau di malam tadi, atau di pagi tadi apa ya. Atau quote saja boleh. Saya ingin kita semua mendengarkan suara Mas Yogi ya. Mas Yogi silakan Mas Yogi. Baik, mohon izin Bapak, mohon izin rekan-rekan. Perkenalkan, saya Yogi Firmansa, NDH 41, asal dari UPT, Rumah Tahanan kelas 2B Gresik. Untuk kata-katanya tetap semangat.
Terima kasih Mas Yogi untuk perkenalan dan inspirasinya. Saya sepakat dengan Mas Yogi, kita harus tetap semangat ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan suara Mas Jayus. Mas Jayus Ivan, silakan buka suaranya. Izin Bapak, izin perkenalkan diri. Saya Jayus Ivan, jabatan penjaga tahanan di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Keraksaan. Kata-kata hari ini, semoga latsarnya cepat kelar dan lancar. Terima kasih Pak. Sama-sama terima kasih. Permintaan sederhana dan sangat logis ya. Semoga latsarnya cepat kelar dan lancar ya. Dan tentunya mendapatkan hasil yang terbaik. Mas Jayus, terima kasih perkenalan dan inspirasinya ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan suara Mas Dimas Bagus ya. Mas Dimas silakan. Izin Pak, perkenalkan nama saya Dimas Bagus Fatkurohman, MDH 10. Saya berasal PT penempatan saya di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bangil. Untuk kata-kata hari ini, jangan lupa sarapan. Kayaknya Mas Dimas ini lupa sarapan tadi ya. Jadi jangan pernah lupa sarapan karena sarapan adalah pembangkit energi kita dalam melakukan aktivitas ya. Kecuali kalau nanti kita memasuki Ramadan ya. Sarapannya bergeser ke waktu sahur. Oke. Terima kasih. Selanjutnya ada Kak Rofila. Kak Rofila silakan buka suaranya. Mohon izin Bapak, Siap. memperkenalkan diri, nama Rofila Erleni Saduarti dengan NDH 35, asal UPT-nya di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bangkalan. Kata-kata hari ini, Mantap. jangan lupa, izin Pak, kata-kata hari ini jangan lupa kopinya. Jangan lupa apa? Jangan lupa kopi. Oh. Waduh, keren ya. Biasa saya tuh mencermati penggemar kopi itu bapak-bapak, ini ibu-ibu nih ya, ini apa perempuan. Karopila memang memang senang kopi, Kak. Iya Bapak, ini juga sambil ngopi. Ah ya, oh boleh ya, teman-teman. Boleh sambil ngopi, sambil cemilan-cemilan ya. Yang penting dibikin asik aja ya. Jangan sampai garing ya. Eh, yang penting teman-teman asik dan tetap semangat. Terima kasih Karopilah untuk perkenalan dan insight-nya ya. Selanjutnya Mas Raditya silakan. Baik, izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Raditya Pratama Effendi. Saya berasal dari Kabupaten Bondowoso. Untuk unit kerja, saya di kantor imigrasi Pamekasan. Kata-kata hari ini, jangan takut terhadap masa depan, tapi ciptakanlah masa depan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Luar biasa. Jangan pernah takut menghadapi masa depan dan jadikan adalah masa depan justru adalah sebuah apa namanya kemunculan apa yang kita cita-citakan begitu ya. Jadi memang ada sebuah pesan besar nih Mas Radit ya. Kita tuh jangan pernah takut akan kelaparan, jangan pernah takut akan kehausan, jangan pernah takut akan kehabisan makanan, buah-buahan dan sebagainya. Dan itu kita akan mendapatkan ujian tersebut. Tapi yakinlah bahwa kita diberikan akal, pikiran, dan ikhtiar untuk bisa menyelesaikan itu semua ya. Ini adalah pesan besar ya. Jadi kita harus optimis, harus tetap semangat. Terima kasih Mas Radit, perkenalan dan inspirasinya. Selanjutnya ada Mbak Rahmadina. Mbak Rahmadina silakan buka suaranya, cekidot. Perkenalkan nama saya Rahmadina Oliaf Adati, bisa dipanggil Dina, Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Pamekasan. Kata-kata untuk hari ini jangan lupa bahagia. Terima kasih ya. Jangan pernah lupakan bahagia. Dan bahagia bisa muncul dari hal-hal sederhana ya. Dari kita melihat senyuman orang lain, dari kita memberikan senyum kepada orang lain, itu bisa menjadi kebahagiaan ya bagi kita. Bahagia bukan melulu datang dari materi, bahagia bagaimana kita bisa menciptakan suasana ya dari hal apapun ya, termasuk dari hal-hal yang sederhana. Baik, selanjutnya Mas Gempur nih. Ayo kita gempur Mas Gempur. Mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Gempur Prahoro. Saya dari Kabupaten Tulungagung.
unit kerja di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember. Untuk kata-kata hari ini, semoga Allah selalu memberikan aman, selamat, lancar, dan barokah di dalam segala urusan. Amin. Wah, ini kalau Ustadz mah beda ya. Diminta kata-kata hari ini yang dimunculkan adalah doa indah. Wah, aminnya doanya. Amin pokoknya kita kalau ada yang berdoa aminkan aminkan ya. Mana tahu kalau doanya saya makan saya mah banyak dosa ya. Agak ya agak sulit ya. Tapi kalau doa orang-orang soleh itu insya Allah dikabulkan. Siapapun ya yang berdoa buat kita, kita aminkan. Terima kasih Mas Gempur untuk perkenalan dan doanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan suara Kak Reni yang dari tadi tersenyum-senyum selalu. Silakan Kak Reni. Izin Bapak, nama saya Reni Trijayanti, bisa dipanggil Reni, asal dari Kota Malang, penempatan kerja di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar. Untuk kata-kata hari ini, fokus pada proses bukan hanya hasil. Ya, betul. Sepakat ya. Bagaimana ketika kesuksesan itu dilihat kepada hasil ya. Wah, bahaya ya. Nanti yang masuk surga itu oh, profesor, presiden ya, pokoknya yang sukses-sukses di dunia. Tetapi orang-orang yang dianggap ya secara pekerjaan tidak layak dan sebagainya itu adalah orang-orang yang tidak berhasil tidak ya. Tetapi yang dinilai oleh Sang Maha Kuasa adalah bagaimana prosesnya, bagaimana ikhtiarnya ya, bagaimana kekuatan dalam berjuang ya. Itu bahkan untuk kasus tertentu diberikan kelipatan-kelipatan ya. Maka katanya kalau orang dengan keterbatasan, kalau orang dengan kendala itu pahalanya dua kali Kak Reni ya. Nah, begini, orang menggunakan hijab di daerah panas seperti di Surabaya dengan orang menggunakan hijab di Bandung itu pahalanya beda Kak Reni. Kalau di Bandung itu kan daerah dingin ya, dingin. Jadi pakai hijab tuh nyaman saja gitu. Kalau di tempat panas seperti di Surabaya, di Jakarta, pakai kerudung itu kan gerah ya, gerah. Nah, saya yakin perjuangan untuk mempertahankan kerudung dengan situasi yang gerah, dengan situasi yang panas itu akan berbeda ya. Pahalanya pasti berlipat. Jadi sepakat. Karena ini terima kasih ya untuk perkenalan dan insight-nya ya. Selanjutnya saya ingin mendengar suara Kak Vida. Kak Vida silakan. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Vida Maidina Mutiara Effendi, asal dari Blitar, penempatan di Lapas Kelas 2B Probolinggo, jabatan sebagai penjaga tahanan. Kata-kata hari ini, tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah. Terima kasih. Luar biasa. Betul. eh, Proses yang luar biasa akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Proses yang biasa, hasilnya biasa ya. Apalagi proses yang seada-adanya ya. Hasilnya pun seada-adanya. Terima kasih Kak Pida ya. Saya ingin bertanya kepada Kak Pida. Kak Pida ini ternyata penjaga tahanan ya. Siapa penjaga tahanan? Bekal apa sih yang Kak Pida miliki untuk menjaga tahanan? Apakah taekwondo atau karate atau apa? Bekal yang dimiliki keberanian, Pak. Ya benar-benar ya. Kalaupun bisa karate, bisa taekwondo, tapi tidak ada keberanian, tidak ada nyali mah kabur ya, lari ya. Siap. Nah, itu. Jadi keberanian adalah modal dasar ya, apalagi untuk menjaga tahanan. Nah, misalkan nanti Kak Fida di, ditugaskan untuk mendampingi tahanan yang ibu-ibu, badannya besar, wajahnya galak, wah, terus Kak Fida penakut, wah bahaya. Tidak bisa ditindas ya. Bahkan eh, ibu tadi kalau mau kabur dipersilahkan sama Kak Vida. Vida, saya mau kabur boleh nggak? Iya bu, boleh, boleh, boleh. Ya betul. Keberanian adalah modal penting ya dalam melakukan apapun ya, dalam melakukan kegiatan apapun. Khususnya kegiatan-kegiatan tertentu yang memang menuntut keberanian ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengar suara Kak Jahra. Silakan Kak Jahra cekidot. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Zahra Feriskia Fendi, asal dari Banyuwangi. Jabatan saya sebagai penjaga tahanan di Lapas Kelas 2B Probolinggo.
Kata-kata hari ini, tuntaskan apa yang sudah kamu mulai. Jika ragu-ragu, balik kanan. Wah, ini ternyata Sri Kandi-Sri Kandi yang memiliki karakter tegas ya. Sri Kandi yang memiliki keberanian luar biasa. Tapi saya mau tanya dulu deh, ini menarik nih. Sepanjang saya mengikuti atau menemani peserta lacar, ini rasanya baru sekarang nih, ada yang muncul di layar berdua nih. Apa yang menyebabkan Kak Jahra dan Kapida ini muncul di layar berdua nih? Apa nih? Siap, mohon izin, Pak. Tadi HP sama laptop saya tidak bisa terhubung ke WiFi, Pak. Mau Zoom di PC belum ada waktu. Soalnya mepet ini saya join Zoom-nya. Oh gitu. Ini di rumah atau di kantor? Di kantor, Di kantor, tapi Pak. kok kayaknya adem gitu ya, kayak di villa, kayak di hotel gitu. Ini kantor ya? Kantor ya? Nah, ini pasti pasti kantornya bagus ya. Terima kasih Kak Fida, Kak Jahra. Terakhir kita akan mendengarkan suara Mas Cahyo yang super ganteng nih ya di kelompok sinergi. Mas Cahyo silakan. Baik, mohon izin, perkenalkan nama saya Celestio Tomo, asal dari Kabupaten Kediri, penempatan di kantor imigrasi kelas 1 TPI Tanjung Perak. Iya, di kantor. Untuk kata-kata hari ini, fokus pada hal penting, bukan hal yang sekedar bising. Oke. Terima kasih buat semuanya ya untuk perkenalan dan inspirasinya. Sekarang saya sudah mengenal teman. Ada yang belum? Ada yang belum? Udah semuanya ya? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, harapannya tentunya eh, pada pertemuan dan setelah pertemuan ini, teman-teman menjadi insan-insan yang beruntung. Insan-insan yang beruntung tuh insan-insan yang seperti apa? Ialah insan-insan yang hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Ialah yang tahun ini jauh lebih baik dari tahun kemarin. Ialah yang Kementerian IMIPAS tahun ini lebih baik dari tahun kemarin ya. Jadi kalau teman-teman saat ini lebih baik dari kemarin, maka teman-teman sedang beruntung. Jangan sampai pada level yang kedua dan ketiga ini. Jadi kalau kita sama dengan hari kemarin, sama dengan minggu kemarin, sama dengan bulan kemarin, sama dengan tahun kemarin, maka kita sebetulnya sedang merugi ya. Kenapa merugi? Karena kita tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan perubahan, tidak mengkreasi, tidak berkreasi, tidak berinovasi ya, tidak melakukan kebermanfaatan. Stuck begitu saja. Jadi sebetulnya itu sedang merugi. Apalagi teman-teman, pada level yang ketiga ya. Jangan pernah kita sedang celaka. Ketika sekarang lebih buruk dari kemarin. Ketika tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, maka ia sedang celaka. Nah, jangan pernah ya. Kita semua tidak berharap pada posisi kita sedang celaka. Akan tetapi, teman-teman, akan tetapi ya, pada kenyataannya ada saja. Teman-teman tidak percaya? Kita lihat. Beberapa kasus yang kita saksikan di layar kaca atau di media sosial ada kepala daerah yang melakukan tindak korupsi ya. Nah, melakukan tindak korupsi tahun ini. Tahun 2025 dia tidak melakukan korupsi ya. Dia baik-baik saja. Artinya ia sedang celaka. Karena tahun ini dia buat lebih buruk dari tahun kemarin. Bahkan dia harus berada di balik jeruji besi. Ada pejabat-pejabat kita yang melakukan korupsi, praktek suap, money laundry di tahun ini. Padahal tahun sebelumnya tidak melakukan ya. Tahun sebelumnya baik-baik saja. Artinya apa? Ia celaka. Ia sedang celaka dan dia sedang membangun apa namanya? Sebuah jurang ya, sebuah kenistaan dengan perbuatannya yakni apa namanya? Merugikan negara, merugikan bangsa, merugikan rakyat eh, melalui perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan korupsi. Nah, jadi harapannya teman-teman untuk berubah ini, untuk melakukan perubahan,
termasuk mengantisipasi perubahan, ini saya pesankan 3M ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil-kecil, dan mulai dari sekarang. Ini adalah pesannya A.A. Gim ya. Kalau teman-teman kenal dengan A.A. Gim, salah satu ulama kondang dari Jawa Barat, A.A. Gim selalu menggaungkan 3M ya. Lalu teman-teman ada seorang pakar juga bernama Peter Seng, ia bilang if you don't change, you die. Jadi kata Peter Seng, kalau kamu tidak berubah tuh kamu bisa mati ya, gitu. Baik, Kak Fida, bisa mendengar suara saya Kak Fida? Ya, bisa, Pak. Nah, ada pepatah atau ada pesan dari Peter Seng, ini muncul di layar nih, if you don't change, you die. Coba Kak Fida terjemahkan dalam bahasa Jawa Timur Kak Fida. Lek awakmu gak iso merubah, awakmu mati. Nah, ya, itu tadi kata Kapida. Kalau awakmu ora iso merubah, awakmu mati ya. Jadi kalau kita tidak berubah, khususnya kepada para ASN nih. Kalau para ASN ini tidak berubah begitu 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 saja, bahkan cenderung menurun secara kinerja, ya sudahlah. Wassalam negara kita ini ya. Terima kasih Bapida. Makanya image-image tentang ASN ini mari kita rubah, mari kita ganti dengan yang lebih baik. Image itu di mata masyarakat, ASN itu lambat ya. ASN itu strukturnya gemuk, malas ya. ASN itu hanya menghambur-hamburkan uang negara. Mari kita jawab tantangan tersebut ya. Kita tunjukkan bahwa kita adalah insan-insan yang bermanfaat, insan-insan yang selalu senantiasa melakukan perubahan, khususnya dalam pelayanan menjadi lebih baik. Teman-teman, dalam agenda pembelajaran, ini teman-teman diharapkan ya, sudah memiliki pemahaman yang komprehensif ya, terkait dengan agenda satu, agenda 2 dan agenda 3 ya. Coba nih saya mau tanya nih, agenda satu itu apa Kak Rahmadina, agenda satu itu? Atau Kak Reni? Ya, Kak Rahmadina tadi mau bicara ya. Kak Rahmadina agenda satu itu apa? Siap izin Pak tentang bela negara. Ya, jadi teman-teman harus mengingat kembali ya, membuka kembali bahwa terkait dengan kegiatan coaching ini teman-teman harus memahami keseluruhan agenda ya. Agenda satu itu sikap dan perilaku bela negara. Kalau Kareni agenda dua itu apa Kareni? Izin Pak untuk agenda 2 ada nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN itu apa saja? Berakhlak Pak, Kayak berakhlak itu apa saja? berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, Harmonis, harmonis, loyal, loyal, adaptif. adaptif, dan kolaboratif. Ya. Jadi di agenda apa pembelajaran ini kita harus sudah komprehensif, sudah bulat terkait dengan agenda satu dan 3, 1, 2 dan 3. Nah, sekarang kalau Mas Yogi agenda 3 itu apa Mas Yogi? Siap. Untuk agenda 3 adalah peran PNS Bapak dan kedudukan. Oke, ya, terima kasih ya. Berarti teman-teman sudah siap nih untuk menempuh atau melaksanakan atau menyusun aktualisasi. Karena teman-teman saya anggap sudah paham keseluruhan agenda yang menjadi pondasi daripada materi aktualisasi ini. Teman-teman diharapkan nanti paham betul apa itu habituasi dan aktualisasi ya. Karena teman-teman harus ya harus melakukan penyesuaian-penyesuaian saat sesi habituasi dan saat menyusun aktualisasi ini ya. Dan kemudian teman-teman melakukan persiapan menyusun rancangan aktualisasi. Nah, jadi pada kegiatan Latsar CPNS ini akan ada seminar ya Mas Yogi ya. Akan ada seminar 2 kali, 2 kali. Jadi nanti seminar rancangan aktualisasi teman-teman menyusun sampai dengan bab 3 ya, dan itu nanti diseminarkan, dan nanti di akhir akan
ngikuti atau melaksanakan seminar laporan aktualisasi ya. Nah, kalau seminar laporan aktualisasi itu sudah lengkap sampai dengan bab kesimpulan dan penutup ya. Nah, sangat mungkin rancangan aktualisasi yang teman-teman susun bahkan sudah diseminarkan itu ada perubahan ya, ada perubahan seiring dinamika saat teman-teman menyusun aktualisasi ada perubahan dan itu tentunya disepakati oleh atau sesuai arahan pimpinan. Kenapa tidak ya? Yang penting teman-teman selalu menginformasikan ya kepada saya khusus saya supaya saya bisa ikut mempertanggungjawabkan, supaya saya bisa ikut memberikan masukan dan saran ya kepada perubahan yang teman-teman lakukan. Dan terakhir ada penjelasan tugas. Nanti ada tugas teman-teman ya, tugas. Baik, selanjutnya, nah ini kerangka berpikir lah atau pembentukan karakter daripada ASN setelah mengikuti Latsar khususnya setelah menyusun aktualisasi. Jadi teman-teman, bicara bab satu seperti yang tadi sudah disampaikan, bab satu, sorry, agenda satu. Di agenda satu itu kata Mbak Rahmadina, oh bela negara katanya, lengkapnya adalah sikap dan perilaku bela negara. Ada modul satu yakni wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian modul 2 ada isu kontemporer dan modul 3 ada kesiapsiagaan bela negara. Ini menjadi pondasi ya, menjadi pondasi ya. Kemudian menjadi bahan pemahaman untuk teman-teman menyusun aktualisasi ya. Kemudian teman-teman belajar ini apa tadi yang sudah disampaikan Mas Yogi ya di agenda 3 ya, di agenda 3. Agenda 3 juga mendasari dan memberikan bekal kepada teman-teman bagaimana teman-teman menyikapi isu. Bagaimana teman-teman mencermati isu ya dan memahami isu itu apa sih gitu. Terus isu apa yang sedang terjadi di sekitar kita ya. Kemudian teman-teman masuk kepada pemikiran untuk mencari tahu apa sih sebetulnya penyebab isu ini ya. Dan ketika sudah disisir penyebab-penyebabnya apa saja, misalkan penyebabnya adalah faktor sumber daya manusianya, misalkan penyebabnya adalah fasilitas, misalkan penyebabnya adalah kompetensi dan sebagainya, teman-teman kemudian menyusun atau melakukan atau membuat gagasan kreatif. Nah, begitu ya, membuat gagasan kreatif. Gagasan kreatif di breakdown kepada kegiatan-kegiatan ya. Jadi misalkan gagasan kreatifnya tadi saya sampaikan adalah melakukan gerakan hemat energi. Nah, gerakan hemat energi itu dalam tatanan kegiatan seperti apa? Satu, misalkan eh, mendiskusikan dengan pimpinan dan tim. Wah, jadi diskusi dulu tuh gagasan kreatif hemat energi itu akan seperti apa ya. Nah, terus disusunlah tahapan-tahapan kegiatannya. Nah, pada kegiatan-kegiatan termasuk tahapan-tahapan kegiatan ini adalah ya landasan ini. Tadi seperti yang disampaikan oleh siapa tadi yang disampaikan oleh Kak Reni ya. Jadi ada nilai-nilai dasar ASN yang menjadi pondasi pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyusun atau membuat atau melaksanakan aktualisasi ya. Baru nanti dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini outputnya tuh apa saja? Outputnya tuh apa saja? Kalau misalkan melakukan pertemuan dengan pimpinan dan tim, outputnya adalah notulensi. Outputnya ada draft-draft ya, rancangan-rancangan untuk melakukan gerakan hemat hemat energi dan sebagainya ya. Dan tentu ini ditambah dengan penguatan kompetensi teknis bidang tugas, maka terbentuklah eh, ASN yang yang profesional ya. Jadi adalah teman-teman semuanya. Nah, baik teman-teman, kita masuk lagi kepada materi selanjutnya. Teman-teman, tujuan pembelajaran kita ini seperti yang sudah saya sampaikan adalah teman-teman diharapkan memahami konsepsi pembelajaran aktualisasi dan habituasi ya. Nanti kita akan perdalam. Kemudian teman-teman memahami tahapan pembelajaran aktualisasi ya, melaksanakan tahapan pembelajaran aktualisasi yaitu
menyusun rancangan aktualisasi. Nah, ini teman-teman nanti akan menyusun rancangan aktualisasi. Secara outline penulisan adalah menyusun bab 1 sampai dengan bab 3 ya. Mulai dari pendahuluan, latar belakang hingga deskripsi isu ya atau analisis eh, isu ya. Kemudian mempresentasikan rancangan aktualisasi. Nah, teman-teman nanti di seminar rancangan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang sudah disusun bersama sesuai arahan pimpinan bersama tim efektif nanti dipresentasikan. Kemudian melaksanakan aktualisasi selama masa habituasi dan menyusun laporan baru nanti di akhir menjelang penutupan lacar teman-teman mempresentasikan laporan aktualisasi ya. Nah, lalu apa itu habituasi? Ya, habituasi adalah, nah ini ya, proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu penyelesaian perubahan di lingkungan kerja. Ya, jadi tadi ya, tadi. Jadi ada proses pembiasaan terkait dengan gerakan berhemat ya. Seperti apa pembiasaannya? Teman-teman yang lebih tahu ya, teman-teman yang lebih tahu di instansi teman-teman. Kalau yang dirancang Mbak Reni, misalkan aktualisasinya adalah gerakan berdisiplin. Nah, nanti proses pembiasaan berdisiplinnya seperti apa? Nanti Karin yang lebih tahu. Misal, hadir 30 menit sebelum waktunya. Nah, nanti itu pada masa habituasi itu harus dilakukan proses pembiasaan-pembiasaan tersebut agar di kemudian hari sudah bukan jadi hal yang sulit lagi ya. Biasa hadir pukul 7 padahal masuk pukul 7.30. Kareni akan berbeda Kareni. Seseorang yang hadir lebih awal, seseorang yang hadir pada waktunya, dan seseorang yang hadir terlambat ya. Itu akan berbeda. Seseorang yang hadir lebih awal itu akan dengan cepat melakukan penyesuaian-penyesuaian. Terlebih ketika terjadi masalah ya. Misalkan Kareni hadir di kantor 1 jam sebelumnya. Nah, jam 6 misalkan. Jam 7 pagi terjadi permasalahan di ruang layanan, di ruang layanan. Oh, mesin mesin nomor antrian misalkan tiba-tiba nggak nyala ya, tiba-tiba mati. Nah, karena Kak Reni tahu persis sebelum jam 7 mesin antrian itu nyala dan bahkan ada beberapa pengunjung yang sudah menggunakan itu aman-aman saja sebelumnya. Namun dilalah, wah jadi saya bisa bilang dilalah nih. Dilalah pada pukul 7 mesin antrian itu macet ya. Entah rusak, entah kertas printnya habis dan sebagainya. Marah-marahlah ada seorang pengunjung. Ini gimana sih? Oh, mesin antrian kok nggak jalan dan sebagainya, nggak bener dan sebagainya. Nah, marah-marah pengunjung. Kemudian ada pegawai yang datang sesuai pas waktunya jam 7 gitu ya, pas jam 7. Dia akan kebingungan untuk merespon karena dia tidak tahu dari awal. Dia hanya mendapatkan situasi di mana ada warga yang marah-marah mesin nomor antrian itu rusak. Lebih parah lagi, ada pegawai yang terlambat. Setelah terjadi kericuhan ya bahwa mesin antrian rusak, pegawai baru datang. Wah, itu malah bisa kena damprat ya. Baik kena damprat pimpinan ataupun kena damprat warga masyarakat yang marah. Tetapi kalau Karen yang datang lebih awal, enak ya. Karen ini bisa menjelaskan, Bapak, mesin antrian tadi jalan, Pak. Tadi saya lihat beberapa pengunjung bisa ngambil nomor antrian pada mesin yang kami siapkan. Tetapi kalau sekarang kemudian jadi rusak, ya izin saya untuk ngecek dulu Pak ya. Saya akan lihat apa yang rusaknya, jangan-jangan kertas habis. Orang tuh enak ya, jadi ada penjelasan ya. Ada penjelasan yang logis terkait dengan permasalahan yang terjadi di ruang-ruang layanan. Nah itu yang saya maksud dengan pembiasaan-pembiasaan baik itu akan sangat bermanfaat ya untuk Kak Reni dan teman-teman semua ke depan dalam melakukan eh, pelayanan ya. Nah, lalu teman-teman selanjutnya ada, nah ini nih, tadi sebenarnya udah disampaikan juga ya. Jadi harapannya pola pikir lama, sikap yang lama, perilaku lama itu menjadi pola pikir yang baru, sikap yang baru, perilaku yang baru setelah teman-teman menyusun aktualisasi ya. Nah, menyusun aktualisasi tentunya ini berproses khususnya di masa habituasi. Ini dengan apa? Dengan merancang ya. Pertama merancang. Merancangnya apa yang dirancang ya?
pada masa merancang itu menetapkan isu ya. Isu yang diangkat bisa jadi 2, 3, atau 5 ya. Kemudian dilakukan tapisan menggunakan teknik tapisan isu, kemudian dipilihlah satu isu prioritas ya. Kemudian ada analisis untuk membongkar, untuk membedah apa sih penyebab isu tadi ya. Kemudian muncullah gagasan kreatif beserta kegiatan yang harus dilakukan, tahapan kegiatannya seperti apa, outputnya apa. Ini nanti teman-teman saya akan memberikan contoh eh, laporan rancangan aktualisasi ya, biar teman-teman mendapatkan gambaran ya, ya begitu Karen ya. Terus selama berproses ini tentunya akan ada arahan instruksi dari mentor ya. Dan dari saya selaku coach, silakan teman-teman selalu menyampaikan informasi, berkomunikasi. Mudah-mudahan di setiap kesempatan saya bisa membantu ya teman-teman agar lancar dalam menyusun aktualisasi. Dan teman-teman silakan mengangkat role model ya. Kira-kira siapa sih yang akan diangkat untuk menjadi role model pada penyusunan aktualisasi teman-teman. Nah, role model ini boleh tokoh ya, boleh pahlawan, boleh pejabat atau atasan langsung ya. Kalau kata Kak Reni misalkan Pak, saya role modelnya boleh nggak Pak? AHY, boleh ya. Kenapa AHY? Ganteng sih, nah, kata Kak Reni. Enggak Pak, AHY itu orangnya penuh semangat Pak. AHY itu orangnya apa namanya banyak ide-ide, boleh ya. Sepanjang nanti Kak Reni mempertanggungjawabkan kenapa AHY dipilih. Nah, nanti disampaikan argumentasi kenapa AHY jadi role model dalam aktualisasi saya. Atau kata Kak Reni, Pak, saya role modelnya pimpinan saya, Pak. Karena pimpinan saya itu benar-benar teladan bagi saya, Pak. Kata Kak Ropilah juga, iya Pak, kalau saya role modelnya pimpinan saya langsung nggak apa-apa ya, boleh-boleh saja. Kemudian teman-teman akan melaksanakan ya tentu dengan pondasi nilai berakhlak dalam rangka mendukung visi misi atau tujuan organisasi ya. Kemudian semua itu dilakukan berbasis bukti ya. Jadi ingat, setiap kegiatan yang teman-teman lakukan termasuk pada tahapan kegiatan ini itu teman-teman wajib melampirkan bukti atau eviden ya. Jadi teman-teman ketika bicara, Pak, waktu awal menyusun aktualisasi saya melakukan rapat dengan pimpinan dan tim. Ini Pak, fotonya. Ini Pak, daftar hadirnya. Ini Pak, notulensinya. Nah, kemudian Pak, saya melakukan studi banding Pak terkait dengan kedisiplinan pegawai ini ke kantor Anu. Ini Pak fotonya. Ini Pak surat permohonan studi banding dan sebagainya. Jadi semua kegiatan teman-teman perhatikan. Simpan baik-baik data dukungnya ya Karen ya. Simpan baik-baik bukti kegiatannya. Dan itu nanti akan teman-teman tunjukkan pada saat mempresentasikan laporan aktualisasi. Teman-teman karena sudah adzan duhur ya, mungkin di Surabaya sudah dari tadi ya. Baik, saya kira kita cukupkan saja pertemuan kita sampai di sini karena waktunya sudah habis. Untuk ketua geng sudah mencatat nomor handphone saya? Ya, Pak. Sudah ya. Kak Reni segera ini segera ping ke saya ya, segera japri ke saya. Saya akan kirimkan materi yang barusan dan saya akan kirimkan contoh laporan rancangan aktualisasi ya. Jadi teman-teman silakan pelajari nanti eh, termasuk materinya ya baca-baca dulu lah, baca-baca lagi nanti di pertemuan berikut kita akan diskusikan terus. Dan teman-teman mulai mulai mencermati laporan contoh laporan aktualisasi yang saya kasih ya. Jadi nanti teman-teman semakin mendapatkan gambaran. Kalau pada pertemuan ini teman-teman masih bingung, masih belum jelas, tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Insya Allah seiring waktu, seiring perjalanan, teman-teman akan memahami betul, bahkan menjadi peserta-peserta yang berprestasi dalam menyusun aktualisasi ya. Begitu teman-teman, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kebersamaan dan semangatnya. Dua kata buat teman-teman sahabat saya di kelompok sinergi ini di pukul 12.06 waktu Indonesia bagian Barat. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya.
Oke, Mas Cahyo, Mas Yogi, Mas Radit, Mas Dimas, Kak Reni, Kak Jahra, Kak Fida, Mas Gempur, Mas Jayus, Mbak Ropilah, Mbak Ramadina. Saya pamit ya. Undur diri, kita akan bertemu. Jaga selalu kesehatan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro. Mwah. Ya, sama-sama. Terima kasih. Selamat siang. Izin live ya. Ya, Bapak. wabarakatuh.